Warga Kabupaten Nias Utara meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh keluarga miskin di Kabupaten Nias Utara dapat menerima bantuan langsung tunai BLT dari dana desa. Salah seorang warga desa Turumbahu, Kecamatan Tuemberua, Kabupaten Nias Utara, Amal Arazai mengatakan, mengingat wabah virus corona COVID-19 yang sudah menyebar di wilayah Indonesia, maka saat ini pendapatan masyarakat semakin menurun. Amal Aras meminta kepada pemerintah agar benar-benar melakukan pendataan warga miskin yang terdampak COVID-19 sehingga dapat menerima bantuan langsung tunai BLT dari dana desa dan juga BLT dari Kementerian Sosial. Supaya Kementerian Desa Tertinggal Republik Indonesia supaya di pedesaan untuk mendata semua dan sukses untuk menerima semua yang layak menerima. Yang layak menerima. Jadi Bapak sendiri apakah termasuk warga miskinnya? Ya, termasuk. Ya. Iya, jadi kan di desa Bapak apakah sudah dilakukan pendataan oleh kepala desa atau bagaimana, Pak? Ya, ada yang sudah melakukan, ada yang tidak. Di desa Durumbahu ya, Pak ya? Ya. Jadi kira-kira seperti apa juga pesan Bapak kepada pemerintah desa terkait pendataan ini, Pak? Ya, supaya masyarakat di pelosok desa-desa supaya menerima semua. Menerima ya, Pak ya? Berarti masih banyak lagi masyarakat miskin di... Masih banyak. Sementara itu, Kepala Bidang PUM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Utara Sukemi Harifa mengatakan bahwa bantuan langsung tunai dari dana desa tersebut akan diutamakan warga miskin. Kriteria penerima BLT melalui dana desa itu yakni keluarga miskin yang telah kehilangan mata pencaharian, belum terdata, bukan sebagai penerima PKH atau BPNT di Kabupaten Nias Utara. Dana desa kurang dari 800 juta, maka alokasi untuk BLT itu maksimal 25%. Nah, untuk desa yang menerima dana desa antara 800 juta sampai 1,2 miliar, itu alokasinya paling besar 30%. Untuk desa penerima dana desa lebih dari 1,2 miliar, maka alokasinya itu maksimal 35%. Nah, sekiranya terdapat desa-desa setelah dilakukan pendataan melebihi dari kebutuhan ini, maka dimungkinkan desa itu menambah alokasi anggaran, tapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pemerintah kabupaten. Dalam hal ini persetujuan dari Pak Bupati. Nah, itu dulu penegasan mengenai besaran untuk alokasi anggaran BLT. Berarti masih belum dihitung secara keseluruhan desa ya, Pak? Desa sedang bekerja sekarang melakukan pendataan untuk menghitung berapa kebutuhannya ya untuk setiap desa. Karena nanti dihitung ya setiap penerima ini, setiap kepala keluarga yang berhak, maka alokasi anggaran itu sebesar 600.000 per keluarga per bulan. Berlaku selama 3 bulan. Ya, batas waktu pendataan ini sampai kapan, Pak? Sedang mendata ini. Ya, karena kita harapkan secepatnya selesai. Ya, kalau bisa dalam minggu ini selesai, datanya ditetapkan oleh Kades, lalu disampaikan ke camat untuk disahkan data itu. Setelah disahkan oleh camat, kembali ke desa, kepala desa membuat peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah penerima manfaat bantuan langsung tunai desa. Itu. Jadi kan kita ketahui bahwa di Kabupaten Nias Utara ini masih belum selesai yang namanya APBD. Betul. Jadi kira-kira bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat itu? Kita sudah menyurati untuk mempercepat, dan sekarang desa sudah bergerak melakukan langkah-langkah percepat. Bahkan desa sudah sebagian ada yang konsultasi ini sudah selesai pendataannya. Ya, jadi kalau sudah selesai pendataannya, ya tinggal berapa jumlahnya dimuat dalam anggaran APBD. Itu. Baik, Pak. Jadi seperti apa kriteria daripada penerima? Jadi kriterianya ini ada 3 kriteria umum yang sudah diatur. Itu adalah warga miskin yang pertama telah kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Kedua, belum terdata atau exclusion error. Ya. Ketiga, bukan sebagai penerima PKH atau BPNT. Ya, bantuan pangan non tunai. Itu dulu kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Desa. Jadi kan antara Dinas Sosial dengan BPMD kan sudah merencanakan atau
memberikan dalam bentuk BLT Pak. Jadi gimana supaya datanya valid Pak? Gimana upaya yang dilakukan? Kita sudah koordinasi, bahkan sudah ada pertemuan antara kita dengan Dinas Sosial. Jadi basis data yang ada di Dinas Sosial sudah disampaikan kepada seluruh camat. Karena camat nanti akan memverifikasi data itu sebelum disahkan. Ya, camat memverifikasi, maka setelah di cross check datanya lalu disahkan, maka selesailah proses pendataan itu. Ya, sesuai yang telah direncanakan oleh BPMD, kira-kira berapa keluarga yang akan menerima Dinas Utara ini, Pak? Kita soal berapa keluarga itu kan tergantung hasil pendataan di masing-masing desa itu. Ya. Jadi dana desa itu apakah ini tahap pertama diberikan untuk BLT? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 yang baru, maka dana BLT itu wajib diprioritaskan pada dana desa tahap 1. Ketika salur dana desa tahap 1, maka diprioritaskan untuk membayar BLT. Nah, itu. Jadi bagaimana Pak proses pencairan daripada BLT ini nanti? Proses pencairannya tentu kan desa menyiapkan APBDes. Dievaluasi camat, sampai di sini kita verifikasi. Setelah kita verifikasi, kita ajukan ke BPKPAD. Oleh BPKPAD mengupload data dikirim ke KPPN Gunung Stoli. Nah, setelah sampai di sana diverifikasi, terbitlah SP2D, kan begitu kan? Iya, setelah terbit SP2D, masuk uang ke rekening desa, maka desa tinggal menarik uang untuk melakukan pembagian BLT. Sukemi menyatakan agar data keluarga miskin yang akan menerima BLT dana desa tersebut dinyatakan valid, Dinas DPMD Kabupaten Nias Utara telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial sehingga keluarga miskin tersebut tidak akan double dalam menerima bantuan sosial. Sukemi berharap agar seluruh relawan termasuk pemerintah desa di Kabupaten Nias Utara melakukan pendataan keluarga miskin sehingga BLT dari dana desa diterima secara merata oleh keluarga miskin di wilayah Nias Utara. Munyali Harefa melaporkan.